Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Gus Ilyas, kemudian Pak Mujib yang sangat cetar. Ini mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih bangkit, ulama-ulama kita lebih percaya diri. Betul seperti apa yang disampaikan Al-Ustadz Abdul Mujib, karena memang Kanjeng Nabi ini kan sudah menghilangkan perbudakan, sementara kita ini masih diperbudak. Yang gobloknya lagi kita mau saja diperbudak, itu kan lebih goblok lagi. NU itu tidak ada tandingannya. Dan kemudian Pak Mujib tadi menyampaikan alaihim lanatullah, nanti saya sampaikan juga itu. Redaksi hadisnya memang ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Kita tahu para habaib ini secara tesis bahkan di Naqobah Internasional Ba'alawi ini kan tertolak, nasab ke Kanjeng Nabi tertolak. Bahkan ada marga habaib di Indonesia itu sampai 90 berapa Gus, yang memang gennya gen Yahudi, bukan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau mereka tetap kekeh dzurriyyah Nabi, nanti kan itu ditampar sama Kanjeng Nabi juga dalam hadis. Saya baca dalam Sahih Bukhari itu yang berbunyi begini Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi, gitu kan, fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natullah. Itu jelas. Kalau para habaib ini kekeh dengan marganya yang sementara secara tesis ilmiah sudah ditolak intisabnya kepada Kanjeng Nabi, tapi mereka kekeh saja pengen sebagai dzurriyyah Nabi, berarti kan menyandarkan kepada selain bapaknya. Manidda'a ila ghairi abih, kata Nabi, barang siapa orang yang menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya sementara dia tahu dia bukan bapaknya, maka surga itu fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga. Wa qila wa alaihi la'natullah, bahkan dilaknat oleh Allah. Maka gak salah Pak Mujib mengatakan demikian. Wong tesis ilmiahnya sudah jelas. Sepakat tidak? Sepakat ya? Kita gampang saja begitu ya, apalagi ada oknum Habib Alwi As-Segaf itu kan, ibu-ibu bapak-bapak anaknya jangan mau dimasukkan ansor banser, saya yang bertanggung jawab, haram. Dan bahkan saya melaknat perbuatan mereka, itu sama sebenarnya. Jadi laknat teriak laknat begitu, ibarat orang PKI teriak PKI gitu kan. Lah Indonesia begitulah, kita harus bangun, harus sadar. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natul. Sahih hadis itu di dalam Sahih Bukhari. Itu nampak pokoknya. Tambahin lagi alaikum la'natullah, alaihi la'natullah. Begitu ya. Sebelum saya bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya kepada Husain. Jadi kalau yang tercatat di Naqobah Internasional itu Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid ini dzurriyyah Nabi yang jalurnya melalui Husain, kalau Syarif melalui Sayyidina Hasan. Maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah. Maka ketika ada orang yang mengatakan dari oknum habaib mengatakan Indonesia ini manhaj madhabnya dibawa oleh Ba'alawi, ya salah. Sejak kapan Ba'alawi itu datang ke Indonesia? Kalau diislamkan, diajarkan tentang madhab oleh Sayyid dan Syarif, itu betul. Karena orang-orang kita, ulama kita ini kebanyakannya Sayyid dan Syarif, bukan habaib. Sudah dipahami? Sepakat ini ya? Harus sepakat. Ada redaksinya. Nah bagi orang yang mungkin masih meragukan dan keterangan, ya monggo, kata saya juga monggo bisa datang ke pesantren. Kita buka beberapa sejarah-sejarah sesuai dengan referensi yang kita punya, jangan sampai disalah artikan. Baik, sebelum kita lanjut, ini saya ingin tabarukan dari syair Kiai Haji Fuad Hashim. Beliau adalah dzurriyyah dari Kiai Abbas Buntet. Karena Kiai Abbas Buntet ini salah satu panglima perang 10 November. Ketika 10 November ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani memberangkatkan para santri dan ulama untuk melawan Inggris sebelum datang Kiai Abbas Buntet. Nah pertanyaannya lagi tuh Gus, 10 November Mbak Alawi kemana gitu loh. Makanya lucu,
Ada orang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini kekuatan terbesarnya adalah dari Thariqatul Alawiyah katanya. Dan ini yang menyampaikan Habib Lutfi, ngapunten. Cek Habib Lutfi itu dengan lantang intasiru Thariqatul Alawiyin. Habib gitu. Gus, jangan kasih kabar. Lutfi, ya. Bahkan kalau orang ngerti bahasa Arab, nah ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Ketika di perkumpulan para habaib, Habib Lutfi mengatakan begini, mendoktrin dan memerintahkan kepada para habaib untuk mensyiarkan Thariqatul Alawiyin. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan pendahulu-pendahulu yang mengislamkan di Indonesia itu ya as-sadah Alawiyin, para pemimpin dari Bani Alawi. Ba'alawi kata Habib Lutfi, harus itu dipertanggungjawabkan. Cuma menggunakan bahasa Arab bilghatil Arabi karena sengaja supaya kita orang Indonesia tidak tahu artinya, padahal Indonesia banyak santri. Mau kita tunjukin videonya, ada videonya. Kita lemah di situ. Tertipu dengan orang-orang yang sok lutfah, namanya juga lutfi, halus. Kan begitu. Padahal itu di hadapan para habaib itu disampaikan, syiarkan terus. Karena tidak ada thariqah yang tertinggi di hadapan Allah kecuali Thariqatul Alawiyin yang dibawa oleh Ba'alawi. Sehingga datang kalimat kemerdekaan Indonesia ini berpotensi dari kekuatan Thariqah Alawiyah. Goblok itu yang mengatakannya. Begitu. Kalimatnya diulang-ulang, intasiru itu ada dengan bahasa Arab. Kita sudah memegang datanya. Kita jangan tertipu. Jauh-jauh hari thariqah datang ke Indonesia yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu lebih duluan Naqsyabandi, Qadiriyah. Bahkan Tijani itu hampir terakhir. Nah ini kenapa mereka ini lebih fanatik dengan Thariqah Alawiyah, dengan klan Ba'alawinya, yaitu tadi nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan syair tentang Nahdlatul Ulama dulu supaya bangsa kita ini lebih yakin jangan sampai lepas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Abu Ya ini, kalau nanti NU sudah diambil orang bagaimana tuh? Karena banyak orang yang ingin, bahasanya apa ya, memanfaatkan kedudukan di NU. Dan ini tercatat di dalam syair Kiai Haji Fuad Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita artikan. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai, yang artinya, duhai NU ku sayang, kaulah cintaku, kaulah kasihku, kaulah kebahagiaanku, dan engkaulah kerelaanku. Dan ingat, NU ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang struktur. Kadang-kadang orang yang kultur seperti kiai-kiai kampung lebih melekat ke NU-annya. Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i. Duhai NU ku sayang, kaulah pelantaraku, penyambungku yang mampu mengumpulkan para ulama sebagai pegangan gandolan sarung. Makanya ada istilah gandolan sarung ulama ya di NU. Karena mereka nggak pakai sarung, mau gandolan jubah. Makanya ada istilah. Ini kita tidak istiza ya. Kadang saya mikir begini, ulama kita tuh hebat. Kalau bikin apa namanya, bikin syair itu masya Allah. Kalimatnya kenapa so? Menggunakan litamassuki bi jama'atil ulama. Orang nyekel. Jadi gondelan sarung itu udah istilah dari dulu. Ulama mengatakan, sing penting kita warga Nahdliyin gondelan sarungnya ulama. Nah yang punya sarung siapa? Ya kita. Mereka mau pakai sarung. Mau gondelan jubah nggak ada. Nah ini kan kalau orang yang sedikit bermasalah nalarnya kayak kita, wah iki rasis iki. Atau mungkin litamassuki ini lihyah, bisa gandolan janggutnya.
Ngapunten ya, bukan istihza ini. Makanya istilah gandolan sarung itu hanya di ulama NU. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun lisalamati wa tariqatun lin'amai. Duhai NU ku sayang, kaulah bahtera penyelamatku, kaulah jalan menuju nikmatku. Makanya benar kata Abu Ya, banyak yang pengen hidup di NU karena basah. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Wahai NU ku sayang, kau adalah perniagaanku, tempat jual beliku. Karena aku yakin jual beli di NU tidak akan pernah rugi. Walaupun di dunia tidak pernah dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat. Begitu. Maka banyak yang salah mengartikan masuk di NU jadi jembatan untuk mendapatkan kursi jabatan. Betul tidak? Lawan jangan. Ini survei membuktikan. Dan ini loh sama Kipo Dasim sudah dilarang. Kita kalau orang NU walaupun kita tidak mendapatkan jabatan DPR, MPR, gak dapatkan kursi lah begitu. Kita yakin di akhirat akan ada jabatan yang kita sanding melebihi daripada DPR, MPR. Makanya NU ini bukan hanya milik orang struktur tapi orang kul. Nah itu tentang NU ya. Hanya sebagai tabarukan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang selalu mencari penghargaan daripada selain Allah. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menempel yang keras di majelis di bab yang ke-12 fin nahyi anit talabi ila ghairillah. Larangan keras kepada kita mencari kemuliaan selain Allah, ingin dihargai orang dengan jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki sebagai kiai, sebagai habaib duriyah Nabi, kemudian mencari penghargaan dari orang. Sangat salah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau saja sayyid kok. Gak pernah beliau mengatakan di dalam diriku terdapat darah Rasulullah. Gak pernah. Kan begitu. Harusnya kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan al-ulama wal auliya wal abdal warasul anbiya. Ingat, predikat ulama, predikat wali yang Allah berikan sebagai pewaris para nabi ini amanah dan juga ujian. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke lah, mereka sebagai para habaib gak sadar bahwa predikat habaib ini adalah amanah dan ujian yang suatu saat ini akan melawan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan. Maka dengan pahamnya kita ini sebagai ujian amanah dari Allah, jangan sampai predikat pangkat yang kita miliki ini dijadikan alat untuk meraup kehidupan dunia. Pengen jamaah banyak supaya dihargai orang. Karena sejatinya begini, pangkat ulama, para wali ketika dicaci, dihinakan, andai kata tidak diakui, kalau benar mereka itu gentle, udahlah, mereka gak menganggap kami sebagai duriyah Nabi. Mungkin mereka akan santai-santai saja, karena sejatinya tidak akan mengurangi pangkat kewalian. Mungkin ada si A ini ada seorang wali, ada yang mencaci maki, wah macam-macam dari sebagainya, santai saja, nggak dilawan, nggak pernah dihiraukan. Karena dengan cacian tersebut tidak akan menggugurkan kewalian seseorang tersebut. Beda dengan klan-klan yang sekarang, ketika kita tidak anggap, mereka makin, wah kamu kalau sampai gak percaya kepada para habaib kamu haram masuk surga. Kan itu kan masih mencari popularitas dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. La tahribu minal bala'i fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Yang artinya begini, jangan pernah lari daripada ujian.
ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa innal balaa ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Karena ketika seseorang itu sabar dengan ujian yang sedemikian rupa beratnya, maka barang tentu dia telah memegang asas pondasi keilmuannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang makrifat yang punya maqam mahabbah. Nah ini kan terbalik kalau kita terbalik. Fa idza lam tasbir ala